Bab 3146, tidak ada perbandingan. Kakak senior bercanda lagi, bagaimana aku tahu? Saat Hua Bingyu mengatakan ini, pemandangan yang tidak sengaja dia lihat sebelumnya tiba-tiba muncul dalam pikirannya, dan pipinya langsung memerah. Hehe, adik junior, kenapa wajahmu merah sekali? Jangan bilang kau juga ingin berlatih kultivasi ganda dengan bocah kecil itu. Sambil berbicara wanita itu tertawa terbahak-bahak lagi, tawanya menawan dan menarik. Kakak senior, pipi Hua Bingyu begitu merah hingga tampak berdarah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk sesaat. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Wanita itu berkata, begitu banyak orang dari Sekte Pedang Liu Guang datang ke sini karena pria kecil itu, kan? Chu Xiao benar-benar tidak beruntung. Dia tidak pernah keluar dari sekte, tetapi dia memprovokasi 3 sekte besar lainnya dan akhirnya kehilangan kepalanya. Si kecil ini sungguh menarik. Dia menggunakan pisau untuk membunuh seseorang dengan cerdik. Petik 2. Kakak senior memang sangat bijaksana. Meskipun Hua Bingyu mengenal kakak perempuannya dengan sangat baik dan tahu bahwa dia sangat cerdas, dia tetap saja terkejut saat ini. Pihak lain jelas-jelas duduk di sekte dan tidak keluar sama sekali, tetapi dia menebak garis besar masalahnya dan tahu bahwa semua ini terkait dengan Ye Bufan. Wanita itu berkata, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Jelas bahwa Chu Xiao ditiru oleh seseorang, dan satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah pria kecil itu. Alasan mengapa Dauji dan yang lainnya tidak bereaksi adalah karena di mata mereka si kecil hanyalah orang yang tidak berguna, jadi mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Chu Xiao juga tidak beruntung karena dia telah memprovokasi lawan yang tangguh. Petik 2. Jika kau bertanya padaku, dia sedang mencari masalah. Ekspresi Hua Bingyu berubah dingin, dia tergoda oleh kecantikan dan mengira dirinya cukup pintar untuk membunuh rekan muridnya. Dia juga serakah dan menginginkan segala hal yang baik untuknya. Jika dia tidak mengakuinya dengan sukarela, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Jadi orang seperti ini mati saja, tidak ada belas kasihan sama sekali. Petik 2. Hehe, adik perempuan, apakah kamu berbicara mewakili si kecil itu? Tampaknya kecantikan tergantung pada pandangan orang yang melihatnya. Jika Anda menyukainya, semua yang Anda lakukan adalah benar. Jika Anda tidak menyukai Chu Xiao, semua yang Anda lakukan adalah terkutuk. Petik 2. Hua Bingyu berkata, saya hanya berbicara secara objektif. Jika Ye Bufan adalah seekor naga, Chu Xiao bahkan bukan seekor serangga. Tidak ada perbandingan di antara mereka. Lihat apa yang kukatakan, memang benar bahwa kecantikan ada di mata yang melihatnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, adik perempuan, apakah kamu ingin aku mempertemukan kalian berdua? Jika kamu bisa mendapatkan bantuan dari teknik kultivasi gandanya, kamu mungkin akan segera melampauiku. Hua Bingyu tersipu, kakak senior, kau datang lagi, ini tidak mungkin, aku adalah tetua sekte, dia hanya murid biasa. Suara wanita itu menawan, apa yang tidak mungkin? Siapa bilang murid tidak bisa menjadi penatua? Asalkan anak kecil itu menjadi sesepuh sekte di masa depan, bukankah kalian berdua akan menjadi pasangan yang cocok? Petik 2. Kakak senior, Hua Bingyu cemberut sejenak, tetapi apa yang baru saja dikatakan kakak perempuannya muncul dalam benaknya, jika dia benar-benar menjadi seorang penatua, apakah mereka berdua bisa bersama? Tiba-tiba dia merasa takut dengan pikiran ini dan buru-buru mengusir pikiran buruk itu. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki pikiran yang memalukan seperti itu? Karena takut wanita itu akan menyadari sesuatu, dia segera mengganti topik pembicaraan. Kakak senior, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Apa? Tanya wanita itu. Hua Bingyu berkata, saya merasa bahwa kejeniusan tak tertandingi yang Anda sebutkan sebelumnya, yang muncul sekali dalam 1000 tahun, bukanlah Feng Ziwu, juga bukan bakat bintang 9 sebelumnya. Kemungkinan besar itu adalah Ye Bufan. Wanita itu mengangkat alisnya. Apa alasannya? Hua Bingyu menggelengkan kepalanya, kakak senior, aku sudah berjanji padanya untuk merahasiakan ini, jadi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Oh, memang benar kalau anak perempuan tidak bisa dikekang saat mereka dewasa.
Belum ada yang terjadi, tapi dia menyembunyikannya dari kakak perempuannya hanya demi dia. Wanita itu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Lagi pula, si kecil itu milik kita sekarang. Dia tidak bisa lari meskipun dia mau. Hua Bingyu berkata, kakak senior, bisakah kamu menyetujui permintaanku dan menunda kompetisi untuk memilih murid pribadi? Wanita itu berkata, tanggal ini sudah ditetapkan, tidak pantas untuk mengubahnya sekarang. Hua Bingyu berkata dengan cemas, bakat Ye Bufan jelas langka dalam 1000 tahun, dan hanya kamu yang layak menjadi gurunya. Dia baru saja memasuki negeri peri dan kekuatannya belum cukup. Tetapi jika Anda memberinya sedikit waktu lagi, saya yakin dia akan mampu menonjol di antara banyak murid dan menjadi murid langsung Anda. Kakak senior, ini hanya kencan. Tidak apa-apa untuk menundanya. Anggap saja ini permohonan dariku, oke. Petik 2. Hehe, terdengar tawa lagi. Sejauh yang kuingat, ini pertama kalinya Xiao Bingbing meminta bantuan seseorang. Kalau begitu, kakak senior harus memberinya muka dan menetapkan tanggal kompetisi setelah bulan Maret. Terima kasih, kakak senior. Hua Bingyu tidak repot-repot menggoda dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun 3 bulan bukanlah waktu yang lama bagi seorang abadi, dia juga tahu bahwa ini adalah batasnya dan tidak mungkin untuk mengubah terlalu banyak. Kuncinya adalah dia cukup percaya diri pada Ye Bufan. Dia telah menjadi begitu kuat hanya dalam waktu setengah bulan setelah tiba di negeri dongeng. Saya yakin 3 bulan sudah cukup bagi monster super yang berhasil selamat dari kesengsaraan guntur kepunahan. Jangan berterima kasih padaku dulu. Wanita itu menatap Hua Bingyu dengan pandangan jenaka. Adik perempuanku tersayang, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Jika anak kecil itu menjadi murid langsungku, maka kamu akan menjadi pamannya. Apakah kamu menyukai lagu ini? Petik 2. Kakak senior, sinar merah yang baru saja memudar dari wajah Hua Bingyu muncul kembali, dan dia segera berbalik dan lari keluar kamar. Ye Bufan dan yang lainnya kembali ke sekte, Feng Ziwu kembali ke kediamannya, dan dia juga kembali ke halaman kecilnya. Hari sudah larut malam. Dia kembali ke kamarnya, menerapkan beberapa batasan secara berurutan, dan kemudian mulai melihat pialanya. Dapat dikatakan bahwa dia memperoleh banyak hal dari perjalanannya ke Immortal Mire kali ini. Selain peningkatan pesat dalam budidaya dan warisan Dewa Petir, dia juga mendapatkan kembali 3 cincin penyimpanan. Meskipun Hua Bingyu telah memberinya ketiga cincin sebelumnya, dia terlalu malu untuk melihatnya dengan cermat di depan tetua agung dan hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Setelah kembali, saya bertemu Feng Ziwu lagi. Saya sibuk sampai sekarang, dan akhirnya saya punya waktu untuk menginventarisasi piala saya dengan baik. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, meskipun dia sudah siap, dia masih sangat bahagia. Lei Ming dan Lei Linger adalah murid inti dari Sekte Abadi Yulei, dan Lei Wanhe adalah tetua agung. Jumlah total kristal abadi tingkat rendah di cincin ketiga orang ini adalah puluhan juta. Aku menjadi kaya, aku benar-benar menjadi kaya kali ini, hahaha. Di tengah malam, Ye Bufan terkikik sendirian di dalam kamar. Untungnya, dia telah memasang penghalang kedap suara, jika tidak, dia mungkin akan disalahpahami. Selanjutnya, dia menghitung harta karun di dalam ring dari awal hingga akhir, dan semakin dia menghitung, dia menjadi semakin bersemangat. Selain banyak ramuan dan ramuan tingkat tinggi, yang paling penting adalah bahan pemurnian senjata, yang paling dia hargai sebelumnya. Sekte Abadi Pengendali Guntur adalah sekte atribut guntur, dan sebagian besar bahan pemurnian senjata yang mereka kumpulkan adalah atribut guntur, yang membuat Ye Bufan sangat gembira. Sky Thunder Bat adalah salah satu harta karunnya yang penting, dan cukup mudah digunakan. Meskipun dia sekarang mengendalikan panah Dewa Petir, itu tidak bertentangan dengan manik guntur. Dalam hal serangan skala besar, senjata ajaib tersebut memiliki lebih banyak keunggulan. Terlebih lagi, panah Dewa Petir adalah kartu truf terakhirnya, dan dia tidak akan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Hanya saja Sky Thunder Bat mudah digunakan di dunia budidaya, namun setelah mencapai dunia peri, levelnya sepertinya terlalu rendah, dan perlu segera ditingkatkan.
Tapi dia tidak memiliki banyak materi sebelumnya, tetapi sekarang dia telah memperoleh 3 cincin dari Sekte Abadi Pengendali Guntur, semuanya dengan mudah diselesaikan. Bab 3147, Wanita Seperti Es. Sekarang semuanya sudah siap, Ye Bufan berhenti menunggu dan langsung mulai menyempurnakan. Bagaimanapun, Hua Bingyu sudah mengetahui semua rahasianya, jadi dia tidak takut untuk mengintip. Adapun orang lain, mereka tidak akan memperhatikan murid terdaftar seperti dia. Selain itu, dengan pencapaiannya dalam formasi, batasan yang diterapkan oleh Daluo Immortal dan di bawahnya saat ini tidak dapat dipatahkan. Ye Bufan mengeluarkan kuali, dan api di jantung dunia bawah menyala. Dia membalik pergelangan tangannya, dan sebuah batu biru tua muncul di telapak tangannya. Batu ini tidak terlalu besar, seukuran telur angsa, namun sangat dalam dan mengandung kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Ini adalah Thunder Crystal. Dimanapun Anda mendapatkannya, ini adalah barang bagus yang sulit ditemukan. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya ke dalam tungku. Seiring berjalannya waktu, kristal guntur perlahan meleleh, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya terus bergulir di dalam tungku. Kemudian dia mengeluarkan batu kedua, batu jiwa naga, yang juga merupakan bahan peri yang sangat langka dan mengandung jejak kekuatan jiwa naga. Saat harta demi harta karun dilemparkan ke dalam tungku, Ye Bufan akhirnya melemparkan manik guntur langit ke dalamnya dan melelehkannya lagi untuk dimurnikan. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar gemuruh guntur di ruangan itu, dan sebuah bola biru perlahan muncul dari tungku, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Akhirnya berhasil. Ye Bufan menghela nafas lega dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Senjata sihir dengan atribut petir sangat sulit untuk disempurnakan. Sangat merepotkan untuk mengontrol kekuatan guntur dan kilat sambil menyempurnakan senjatanya. Tapi bagaimanapun juga, saya akhirnya berhasil. Sky Thunder Bat saat ini telah mencapai level senjata abadi tingkat rendah. Kelihatannya biasa saja di luar, tetapi mengandung kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Ye Bufan mengangguk puas, menyimpannya, lalu mengeluarkan senjata ajaib Fusiform Siesan. Meskipun benda ini sudah menjadi senjata abadi tingkat rendah, itu bukan milik Anda, dan Anda harus memperbaikinya lagi, jika tidak maka akan sulit untuk mengetahui kapan waktunya tiba. Kuali tungku sekali lagi menyalakan api bagian dalam dunia bawah, dan segera setelah senjata ajaib Fusiform dilemparkan ke dalamnya, senjata itu langsung dimurnikan dan dipulihkan menjadi lusinan esensi material peri. Kemudian dia mengeluarkan jiutian dan menggunakan inti dari bahan peri ini untuk meningkatkan jiutian. Setelah beberapa pemurnian, jiutian muncul kembali di ruangan itu 1 jam kemudian, tetapi secara kualitatif berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba berubah dari senjata spiritual terbang menjadi senjata peri terbang tingkat rendah. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara senjata spiritual dan senjata abadi, perbedaan kecepatan terbangnya 100 kali lipat, yang merupakan hal yang sangat berbeda. Ya, ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa di masa depan. Ye Bufan sangat puas di dalam hatinya. Dengan jiutian yang telah berubah, tidak ada seorang pun di antara makhluk abadi yang bisa menyusulnya. Setelah menyingkirkan jiutian, dia mencabut gigi naga itu lagi, melihatnya dengan menyesal, lalu menyimpannya lagi. Gigi naga adalah senjata pertama yang mengikutinya. Meskipun levelnya tidak lagi sebagus pedang peri di tangannya, dia masih memiliki perasaan yang dalam terhadapnya dan enggan membuangnya. Hanya saja saya tidak memiliki bahan yang tepat saat ini. Saya akan memperbaikinya lagi ketika saya menemukannya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia menghilangkan batasan di kamar dan pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya, Ye Bufan samar-samar merasakan ada seseorang di ruangan itu. Awalnya saya mengira itu adalah Feng Ziwu, tetapi ketika saya hendak mengulurkan tangan dan menyentuhnya, saya tiba-tiba terbangun oleh nafas yang dingin. Dia terkejut dan mendongak, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depan tempat tidurnya. Dengan baik, Ye Bufan tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tubuh fisiknya sekarang sangat kuat. Pagi hari adalah saat ketika seorang pria berada di puncaknya. Dia segera duduk dan meletakkan tangannya di bawah perut bagian bawah untuk menutupi rasa malunya saat ini.
Siapa kamu? Apakah kamu punya masalah denganku? Setelah bertanya, dia mulai melihat ke arah wanita di depannya. Dia paling banyak melihat wanita cantik, namun dia tetap terkejut saat melihat penampilan wanita tersebut. Cantik, sangat cantik, cantik tanpa cacat. Alisnya indah, kulitnya seperti batu giok, dan sosoknya hampir sempurna. Namun yang berbeda adalah wanita ini begitu dingin, dengan aura sedingin es di sekujur tubuhnya. Berdiri di sana dia tampak seperti kecantikan es yang diukir dari es. Rasa dingin ini sepenuhnya berasal dari lubuk jiwanya. Bahkan matanya memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang, tidak menunjukkan sedikit pun emosi manusia. Ye Bufan belum pernah melihatnya sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita sedingin es itu padanya. Yang terpenting adalah kultivasi wanita ini begitu kuat sehingga dia telah mencapai puncak Xuanxian. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan mampu bertarung, tapi itu adalah kartu trufnya dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Karena itu, dia berbicara dengan hati-hati dan berusaha untuk tidak membuat marah pihak lain sebanyak mungkin. Wanita itu berdiri tak bergerak, seolah dia benar-benar patung es. Setelah hening sejenak, dia berkata, apakah kamu Ye Bufan? Suaranya persis sama dengan suaranya, dingin sampai ke tulang dan tanpa emosi apapun. Ini aku. Ye Bufan mengangguk dan mengakui bahwa hal semacam ini tidak perlu disangkal. Itu bagus. Mulai hari ini, kamu bisa menjadi biksu gandaku. Wanita itu mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa malu seperti wanita lain, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dengan baik, Ye Bufan telah menebak tujuan kunjungan wanita ini, tapi dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Ketika Anda muncul, Anda ingin menjadi biksu ganda bagi diri Anda sendiri. Mengapa? Apakah tidak mungkin karena saya tampan, tetapi wanita di depan saya tampaknya tidak memiliki emosi dan tidak pernah bisa menjadi penggemar dia. Tapi terlepas dari ini, apalagi yang bisa saya lakukan? Mungkinkah dia melihat jutaan kristal abadi bermutu rendah? Ini bukan untuk uang atau penampilan Anda sendiri, mengapa? Dia benar-benar tidak bisa membayangkannya. Kamu Bufan tersenyum malu. Itu, peri, kamu tahu, kita juga tidak mengenal satu sama lain. Bukankah baik untuk menjadi begitu mudah? Namaku Luo Bingyan, dan aku sudah saling kenal sekarang. Suara wanita itu masih dingin, tetapi dia tidak berniat mengubah pikirannya. Dengan baik, kamu Bufan menghela nafas, dan dia benar-benar setenar namanya. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan canggung, meskipun kita tahu ini, kita tidak akrab satu sama lain. Tidak pantas menjadi pasangan Tao sekarang. Ada apa dengan itu? Apa yang kalian pedulikan saat memilih pasangan Tao adalah daging dan darah. Tidak bisakah kulitku menyentuh matamu? Suara Luo Bingyan masih dingin, tanpa emosi, seolah-olah tidak ada yang bisa menyebabkan kekacauan di hatinya. Garis hitam di Ye Bufan awalnya adalah hal yang luar biasa antara pria dan wanita, tetapi dia tidak berharap itu muncul di mulut wanita ini dan berubah menjadi cara ini. Yah, Peri Luo, katakan saja. Apa yang kamu inginkan? Lihat apakah aku bisa membantumu. Aku ingin berlatih kultivasi ganda denganmu. Suara Luo Bingyan dingin dan tenang, seolah-olah budidaya ganda tidak berbeda dengan makan dan minum air di matanya. Kamu Bufan terkejut lagi. Kalimat terakhir adalah judul terbaik, tapi sekarang saya benar-benar tidak berani menggunakannya. Bab 3148, Stagnasi Pembuluh Jantung. Maaf, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Saya tidak bisa menjadi mitra Tao Anda, dan kita juga tidak bisa berlatih kultivasi ganda bersama. Ye Bufan tersadar dan melambaikan tangannya berulang kali. Meskipun wanita ini sangat cantik, dia tidak kalah dengan Feng Ziwu dalam hal apapun. Tetapi dia adalah orang yang berprinsip, bagaimana mungkin dia bisa begitu saja berkultivasi ganda dengan orang lain begitu saja. Seorang pria munafik. Saat dia berbicara, ekspresi Luo Bingyan akhirnya menunjukkan perubahan emosi, yaitu penghinaan yang mendalam. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Karena kalian menyukai kulitku, mari kita tukarkan. Aku tidak ingin kalian bertanggung jawab. Kalian hanya perlu membantuku meningkatkan kultivasiku.
Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya, lalu menariknya pelan-pelan, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju, lalu bersiap untuk menanggalkan pakaiannya. Tunggu sebentar, jangan cemas, dengarkan aku pelan-pelan. Ye Bufan segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Peri Luo, mungkin kamu salah paham. Saya baru saja naik dari alam bawah dan belum mampu mengubah esensi sejati saya. Saya masih seorang murid terdaftar. Bagaimana saya dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda? Petik 2. Jangan berbohong padaku, jika dia tidak berlatih kultivasi ganda bersamamu, bagaimana mungkin gadis kecil bermarga Feng itu bisa memasuki alam abadi sejati hanya dalam waktu setengah bulan? Sekarang seluruh sekte tahu bahwa selama mereka berlatih kultivasi ganda dengan Anda, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan benar-benar bingung. Dia hanya tidur siang, bagaimana mungkin begitu banyak hal terjadi? Dia tidak pernah menyangka bahwa membantu Feng Ziwu memasuki alam keabadian sejati akan menimbulkan reaksi kelompok seperti itu. Melihat Luo Bingyan hendak menanggalkan pakaiannya lagi, dia menghentikannya lagi. Dia ingin maju tetapi tidak berani menyentuhnya. Peri Luo, aku salah paham. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Ye Bufan tampak cemas, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Alasan mengapa dia mampu membantu Feng Ziwu dengan cepat meningkatkan kultivasinya melalui teknik kultivasi ganda adalah karena dia cukup kuat dan dapat memimpin pihak lain dengan mengambil langkah pertama. Tetapi hal semacam ini sekarang tidak dapat diceritakan kepada siapapun, dan tidak seorang pun akan mempercayainya bahkan jika Anda menceritakannya. Tetapi masalah terbesarnya sekarang adalah wanita di depannya bertekad bahwa berlatih kultivasi ganda dengannya dapat meningkatkan kultivasinya, dan dia bahkan mungkin memaksakan diri padanya. Meskipun berlatih kultivasi ganda dengan wanita secantik itu tidak akan merugikan baginya, temperamen wanita ini terlalu aneh. Jika tidak ada perbaikan setelah kultivasi ganda, mengingat temperamennya, dia mungkin akan menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Luo Bingyan mengerutkan kening, aku bersedia memberikan tubuhku padamu, apalagi yang kamu inginkan. Peri Luo, tolong dengarkan aku perlahan. Ye Bufan berusaha sekuat tenaga menjelaskan, pertama-tama, meskipun kamu sangat cantik, kamu bukan tipeku, dan aku sudah punya pasangan Tao. Tepat saat dia mengatakan ini, Luo Bingyan langsung memotongnya, tidak masalah. Aku tidak peduli, dan aku tidak akan meminta status apapun darimu. Tidak masalah apakah Anda memiliki teman atau tidak. Bukankah kalian para pria akan lebih bahagia jika memiliki lebih banyak wanita? Petik 2. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia tidak tahu siapa yang telah menanamkan persepsi tentang pria seperti itu pada wanita dingin ini. Dia hanya menganggap semua orang sebagai orang mesum. Yah, kuncinya adalah tidak ada emosi di antara kita. Tidak, saya hanya perlu berlatih kultivasi ganda dan meningkatkan kultivasi saya. Saya tidak butuh yang lain. Ye Bufan berkata tanpa daya, kuncinya adalah aku benar-benar tidak dapat membantumu. Bahkan jika kamu berlatih kultivasi ganda denganku, kamu tidak akan meningkat sama sekali. Luo Bingyan sedikit mengernyit, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja benar. Apakah aku perlu berbohong kepadamu tentang ini? Untuk meyakinkan wanita ini, Ye Bufan harus mengemukakan teorinya. Lihat, pikirkanlah, kamu adalah wanita yang sangat cantik, dan kamu tidak membutuhkan aku untuk melakukan apapun. Ini hanya tawaran bagus yang datang langsung ke rumahku. Jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda, bagaimana mungkin saya menolaknya? Petik 2. Mata Luo Bingyan berkilat kecewa, apa yang terjadi pada Feng Ziwu? Apakah kamu tidak membantunya? Pada titik ini, Ye Bufan tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, wanita ini mungkin akan langsung menerkamnya. Baiklah, saya seorang dokter yang sangat baik. Saya membantunya meningkatkan kultivasinya dengan memurnikan pil. Luo Bingyan menatapnya dengan mata dingin, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Ye Bufan berkata, mengapa aku harus berbohong padamu? Itu benar. Lalu,
Kau bisa menggunakan keterampilan medismu untuk membantuku menerobos kemacetan saat ini. Jika kau berhasil memasuki wilayah Yixian Agung, sekalipun kau berkata jujur, aku tetap berutang budi padamu. Kalau kamu tidak berhasil, jadilah partner kultivasi gandaku saja. Petik 2. Ye Bufan berteriak dalam hatinya, persetan. Sejak kapan tidur dengan seorang wanita menjadi alat tawar-menawar untuk mengancamku? Jika Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, Anda akan ditertawakan. Namun, sekarang tidak ada cara lain. Dia tidak berani memprovokasi wanita di depannya. Kalau tidak, begitu dia marah, rahasianya akan terbongkar. Biar saya periksa denyut nadi Anda dulu untuk mengetahui situasi spesifiknya. Tidak ada cara lain. Ye Bufan ingin menenangkan pihak lain terlebih dahulu dan melihat seperti apa situasinya. Jika Anda memintanya membantu seorang Xuanxian puncak untuk menerobos ke Yixian sekarang, dia tidak dapat melakukannya untuk saat ini. Meskipun ia mampu memurnikan pil tingkat ini, ia tidak memiliki semua bahannya. Bahkan jika keterampilan pemurnian pilnya hebat, itu tidak akan berguna. Luo Bingyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan pergelangan tangan putihnya. Ye Bufan meletakkan tangannya di sana dan merasakan sensasi dingin, seolah-olah dia sedang menyentuh sepotong batu giok dingin. Ekspresi Luo Bingyan tenang, tidak ada rasa malu Jasmine maupun kemarahan Hua Bingyu, seolah-olah Ye Bufan tidak menyentuhnya, melainkan orang lain. Bahasa Indonesia, wanita yang aneh. Ye Bufan menenangkan pikirannya dan mulai memeriksa denyut nadi pasien dengan konsentrasi penuh. Kemudian dia mengangkat alisnya dan meredakan kekhawatiran di hatinya. Jika itu adalah peri wanita lain, meminta bantuannya untuk menerobos ke puncak Xuanxian mungkin akan sangat sulit, tetapi wanita di depannya benar-benar berbeda. Pihak lain memiliki kultivasi yang mendalam dan bakat yang tinggi. Alasan mengapa dia terjebak di sini dan tidak dapat menerobos sepenuhnya karena depresi yang telah menghalangi meridian jantungnya. Dengan kata lain, ini murni masalah medis dan sepenuhnya berada dalam kendalinya. Pada saat yang sama, jejak keraguan muncul di hatinya. Penyakit semacam ini biasanya sulit muncul pada orang yang abadi. Apa yang membuat meridian jantung wanita ini begitu tertekan hingga sejauh ini? Bagaimana? Apakah ada solusinya? Ada sedikit nada urgensi dalam nada bicara Luo Bingyan, dan kultivasinya adalah satu-satunya hal yang paling ia pedulikan. Ada jalan. Ye Bufan berkata, kamu memiliki bakat yang sangat tinggi dan kultivasimu sangat mendalam, tetapi ada yang salah dengan meridian jantungmu, yang menyebabkan alammu mandek. Apa gerangan yang membuatmu begitu tertekan dan meridian jantungmu begitu tersumbat? Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, hawa dingin di tubuh Luo Bingyan tiba-tiba melonjak, dan matanya bahkan mengungkapkan niat membunuh yang tak terkendali. Jangan banyak bertanya, katakan saja padaku apakah itu bisa disembuhkan. Ye Bufan terkejut dan berkata cepat, itu bisa disembuhkan. Rasa dingin di tubuh Luo Bingyan sedikit mereda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh? Saya akan menggunakan akupuntur untuk membersihkan meridian Anda yang tersumbat. Anda akan sembuh total dalam waktu 1 bulan, dan hambatan yang ada saat ini akan teratasi. Sudah terlalu lama, Luo Bingyan berkata, bisakah kita melakukannya lebih cepat? Misalnya, berlatih kultivasi ganda dan akupuntur pada saat yang sama. Bab 3149 Sen Qiyun. Kultivasi ganda lagi, percaya atau tidak, aku akan menerkammu. Ye Bufan ingin mengutuk, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ada seseorang yang mengejarnya untuk berlatih kultivasi ganda. Kalau saja aku tidak dapat merasakan dengan jelas energi Yuan Yin dalam tubuh Luo Bingyan, aku pasti akan mengira bahwa dia adalah seorang penggoda wanita yang sedang dilanda asmara. Dia berpikir begitu dalam benaknya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Wanita ini jelas tidak normal secara mental. Sebenarnya ada caranya. Kalau pijat bisa membantu Anda membersihkan meridian yang tersumbat dengan cepat, setengah jam saja sudah cukup. Luo Bingyan bertanya, lalu apa? Bisakah saya menembus hambatan saat ini? Ye Bufan mengangguk, itu akan datang secara alami, dan seharusnya langsung efektif. Luo Bingyan berkata, baiklah, cepatlah. Meridian jantungmu tersumbat. Jika aku memijatnya, aku takut.
Ye Bufan menunjukkan ekspresi malu, dan melirik dadanya yang menjulang tinggi sambil berbicara. Tidak masalah. Kita semua adalah kulit. Tidak masalah di mana kita menyentuhnya. Ketika dia mengatakan ini, cahaya dingin melintas di mata Luo Bingyan. Selama kamu bisa membantuku menerobos, tidak masalah apa yang kamu lakukan. Tidak apa-apa jika kita berlatih kultivasi ganda, tetapi jika tidak berhasil, aku akan segera membunuhmu. Petik 2. Ye Bufan mengumpat dalam hatinya, wanita ini benar-benar sudah gila. Tetapi pada titik ini dia tidak punya pilihan lain selain merawat pasien itu secepat mungkin dan membiarkannya pergi. Dia datang di depan Luo Bingyan, mengulurkan tangannya dan menekan kultivasinya dan menyalurkan energi sejati yang kacau. Meskipun penggunaan jarum perak pada titik akupuntur dapat memberikan efek tertentu, namun jarum perak tersebut terlalu kecil, sehingga energi sejati yang kacau yang dibawanya sangat kecil, dan butuh waktu lama untuk melarutkan meridian yang tersumbat. Pijatan di depannya berkali-kali lipat lebih efektif dibandingkan dengan yang lain, tetapi dengan tangannya yang ditekan di sini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Bagaimana wanita sedingin es ini berkembang menjadi kondisi ini? Ye Bufan diam-diam melirik Luo Bingyan, tetapi mendapati bahwa dia tidak berubah sama sekali, seolah-olah semua ini tidak terjadi padanya. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Tidak ada emosi sama sekali. Kalau saja aku tidak berada di negeri dongeng, dan tidak bisa merasakan taraf kultivasi pihak lain, aku pasti mengira dia adalah robot. Dia kemudian menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi membangkitkan ki kekacauan primal untuk membantu pihak lain dengan cepat mengatasi penyumbatan di meridiannya. Kedua orang itu mempertahankan postur aneh ini seiring berjalannya waktu. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Bufan tiba-tiba melepaskan tangannya, sosoknya melintas ke belakang, dan mengangkat tangannya untuk menepuk punggung. Engah! Luo Bingyan membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, yang jatuh ke tanah dengan suara keras. Inti darah itu sebenarnya adalah gumpalan darah hitam. Oke, penyumbatanmu sudah dibersihkan sepenuhnya. Begitu Ye Bufan selesai berbicara, aura Luo Bingyan mulai meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia dengan cepat menerobos kemacetan puncak Xuanxian dan melompat ke ranah Daixian. Berhasil. Akhirnya aku berhasil. Pada saat ini, ekspresi kegembiraan yang langka muncul di wajah Luo Bingyan. Aku berutang budi padamu. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan kamar Ye Bufan. Pada saat ini, awan petir mulai berkumpul di langit di atas sekte pedang Liu Guang, dan bencana petir lainnya sedang mendekat. Tunggu sebentar, Ye Bufan ingin memanggil pihak lain, tetapi dia sudah terlambat. Luo Bingyan sudah menghilang dan terbang menuju teras di luar sekte. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Kedua telapak tangannya yang baru saja ditekan sudah basah oleh keringat, meninggalkan dua cetakan telapak tangan yang besar dan rapi. Tetapi wanita ini hanya memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasinya, dan pergi tanpa membuat penemuan apapun. Lupakan saja, itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa diubah. Dia mengabaikannya, tetapi seluruh sekte pedang Liu Guang gempar lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Feng Ziwu baru saja menyelesaikan kesengsaraan kemarin, dan orang lain harus melalui kesengsaraan hari ini, dan semua orang bergegas keluar dari sekte. Ye Bufan menghela napas lega, akhirnya memecahkan masalah besar. Dia tidak berniat mengikuti masa lalu. Saya telah melihat terlalu banyak kesengsaraan akhir-akhir ini. Saya bahkan telah melalui kesengsaraan guntur kepunahan 2 kali. Tidak ada yang baik untuk dilihat. Dia duduk di tempat tidur, menepuk-nepuk kepalanya dan memikirkan kembali kejadian hari ini. Masuknya Feng Ziwu yang cepat ke alam keabadian sejati pasti akan menimbulkan sensasi besar, tetapi bagaimana orang-orang ini mengaitkannya dengan diri mereka sendiri? Bagaimana Anda menemukan ide kultivasi ganda? Berapa banyak orang yang tahu tentang masalah ini, dan berapa banyak orang yang meragukan dirinya sendiri? Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak dapat memahami perintah yang dikeluarkan Ji Suxian kemarin, termasuk berita yang disebarkan oleh Zhao Sicheng. Tepat saat ia tengah tenggelam dalam pikirannya, angin harum bertiup menerpa wajahnya, lalu sesosok tubuh berwarna merah menyala muncul di dalam ruangan. Adik Ye, apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah tempat tidurnya agak dingin?
Apakah kamu butuh seseorang untuk menghangatkanmu? Suaranya lembut dan manis, seperti kail kecil yang dapat langsung membangkitkan hasrat batin seseorang. Ye Bufan mendongak dan melihat wanita lain muncul di kamarnya. Dibandingkan dengan Luo Bingyan tadi, yang ada di depannya benar-benar dua ekstrim. Seluruh tubuhnya merah menyala, dan tubuhnya yang sangat panas terbungkus rok kasa merah. Benar saja, di sini sangat panas, dan di balik wajah cantik itu ada gelombang yang siap meledak. Hal yang sama berlaku untuk keseluruhan bentuk tubuh seseorang, yang telah melampaui cakupan kata sifat berlekuk. Ditambah dengan senyumnya yang menawan dan tatapan matanya yang memikat, dia tidak kalah menawan dari Hu Yaoyao. Dengan baik, Ye Bufan tidak bisa membantu tetapi menelan, diam-diam terkejut di dalam hatinya, apa yang salah hari ini? Dan kali ini saya datang ke puncak Xuanxian. Sister, apakah ada yang salah denganku? Jangan panggil aku saudara perempuan senior. Cukup panggil aku saudara perempuan lebih banyak. Wanita itu memiliki senyum yang menawan dan suara yang manis. Nama saudara perempuan saya adalah Sen Qiyun. Hari ini saya datang untuk menemukan saudara junior Ye karena suatu alasan. Ye Bufan secara tidak sadar bergerak ke belakang. Aku ingin tahu apa yang dibicarakan oleh saudari senior. Saat berbicara, dia menyadari sesuatu dan firasat yang buruk muncul di dalam hatinya. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ini bahagia dan sederhana untuk saudara junior. Sen Qiyun mengambil langkah maju lagi, duduk langsung di samping tempat tidur kamu, dan mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di bahunya. Dada yang menjulang tinggi dan pegunungan yang menggoda ditempatkan langsung di bawah pandangannya. Hanya saja saudari seniorku ingin menjadi mitra kultural gandamu. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Pada akhirnya, dia melempar tampilan yang menawan, benar-benar menarik. Ini benar-benar tidak berhasil. Kamu Bufan menelan, dan seperti yang diharapkan, wanita ini datang untuk budidaya ganda. Saudari senior, saya sudah memiliki mitra dua budaya. Aku tahu, bukankah itu hanya Xiao Mei Feng? Tapi jadi apa yang bisa dilakukannya? Tubuhnya belum berkembang sepenuhnya, jadi bagaimana dia bisa sebagus saudara perempuannya? Termasuk wanita yang baru saja pergi, meskipun dia terlihat layak, dia seperti es batu dan tidak memiliki feminitas sama sekali, dan dia bahkan lebih tidak tertandingi oleh saudara perempuannya. Petik 2. Sen Qiyun berkata dan berbalik dan langsung menekan dada Ye Bufan, memberinya rasa penindasan yang sangat besar. Tanpa memiliki saudara perempuan, apalagi yang ingin dia lakukan, hanya mengusirnya. Adik saya berjanji untuk menjadikan Anda pria sejati dan pasti tidak akan menyesalinya. Petik 2. Bab 3150, penjelasan tidak jelas. Ye Bufan merasakan hawa panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahan dengan wanita ini. Dia segera melompat dari tempat tidur dan berdiri di samping. Maafkan aku, kakak senior, aku benar-benar tidak bisa menyetujui permintaan ini. Kamu, adikku yang masih kecil, benar-benar serakah. Sen Qiyu menoleh ke belakang dan tertawa kecil, payudaranya naik turun, membuat orang merasa pusing. Karena kamu tidak mau, bawa saja gadis kecil bermarga Feng itu bersamamu. Bagaimana kalau kami berdua melayanimu bersama? Ini benar-benar tidak. Ye Bufan melambaikan tangannya berulang kali, kakak senior, kita benar-benar tidak cocok satu sama lain. Meskipun wanita di depannya tampak sangat menarik, pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan itu beracun. Dia tidak ingin terlalu memprovokasi, terutama dengan wanita seperti itu yang sulit dilihat. Sen Qiyun menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku akan mengalah lagi, kakak senior. Kecuali si es besar bernama Luo, kau bisa mencari orang lain yang kau mau. Kakak tidak akan membatasimu. Apakah ini tidak apa-apa sekarang? Kakak senior, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, silakan kembali. Meskipun wanita ini selalu tersenyum bagaikan bunga, tekanan saat menghadapinya tidak kalah dari tekanan Luo Bingyan tadi. Karena itu, Ye Bufan langsung meminta mereka pergi. Adik laki-laki, apakah kamu mencoba mengusir adikku? Saat Sen Qiyu berbicara,
sosoknya melintas di depan Ye Bufan dan dia memegang dagunya dengan tangannya. Apa maksudmu? Apakah menurutmu adikku tidak sebaik wanita dingin bernama Luo itu? Ini, Ye Bufan tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun panah dewa petirnya dapat menghadapi puncak Xuanxian, pada jarak sedekat itu, dia tidak memiliki ruang untuk menggunakan kekuatannya. Tidak, kakak senior, kamu salah paham. Luo Bingyan dan aku tidak ada hubungannya. Salah paham? Kamu bilang aku salah paham. Saat Sen Qiu berbicara, dia meraih tangannya dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Wanita itu baru saja kabur dengan sepasang telapak tangan di dadanya. Ukurannya sepertinya pas dengan milikmu. Beranikah kau mengatakan bahwa bukan kau yang melakukannya? Saya, Ye Bufan terdiam sesaat, dan tidak punya cara untuk menjelaskannya dengan jelas. Adikku tersayang, seleramu sungguh istimewa. Wanita itu seperti es batu. Mengapa kamu menyukainya? Bukankah adikku jauh lebih menarik darinya? Petik 2. Ye Bufan berkata tanpa daya, ini semua. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Itu hanya kesalahpahaman. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Petik 2. Salah paham. Apa kau benar-benar mengira adikmu adalah wanita berdada besar dan tidak punya otak? Saat Sen Qiu berbicara, dia bergerak mendekatinya. Wajah cantiknya begitu dekat sehingga dia bahkan bisa mendengar napasnya. Anda mungkin belum mengetahuinya, tetapi wanita itu dan saya selalu sama-sama terampil dalam berkultivasi. Dia mencapai level Xuanxian, dan aku juga mencapai level Xuanxian. Dia mencapai level puncak, dan aku juga mencapai level puncak. Kami tinggal di alam ini bersama selama 10 tahun. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu menerobos hambatan ini, tetapi dia tinggal di kamarmu sebentar dan mampu mengatasi kesengsaraan saat dia keluar. Jika kamu jadi adikku, apakah kamu akan percaya? Petik 2. Ye Bufan tersenyum getir. Jika lumpur kuning jatuh ke selangkangannya, itu pasti kotoran. Masalah ini benar-benar sulit dijelaskan. Kakak senior, dengarkan aku, sebenarnya tidak seperti itu. Faktanya, saya baru saja membantu Peri Luo menyembuhkan luka dalam dirinya, dan kemudian tingkat kultivasinya pun meningkat secara alami. Petik 2. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Mata Sen Qiu tiba-tiba menjadi tajam. Karena tingkat kultivasinya tidak bisa menandingi orang lain, Ye Bufan hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Benarkah? Tentu saja benar. Saya seorang dokter. Saya hanya membantunya memijat dan mengeruk meridiannya. Kalau begitu, kamu juga bisa membantuku menyembuhkannya. Ekspresi Sen Qiu langsung berubah. Tatapan mata tajam tadi berubah menjadi tatapan mata yang menggoda, dan seluruh orang itu menjadi sangat menawan dan pemalu. Baik kamu berlatih kultivasi ganda atau pijat, selama kamu bisa membantuku menembus hambatan puncak Xuanxian, aku akan percaya padamu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Sialan Tuhan, siapa yang sudah aku sakiti? Ye Bufan diam-diam marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita ini terlihat sangat menawan dan menggoda, tetapi energi yin murni dalam tubuhnya membuktikan bahwa dia jelas bukan wanita yang mudah untuk dihadapi. Anda tidak tahu kata-katanya yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tapi apapun yang terjadi, situasinya sudah begini, mari selesaikan masalahnya dulu. Di masa lalu, ketika ia merawat pasien di bumi, ia dapat dengan mudah melihat penyakit pasien dengan bantuan teknik pembacaan Qi-nya. Dalam dunia kultivasi, seseorang juga dapat mengandalkan kesadaran spiritual yang kuat. Tetapi menghadapi makhluk abadi yang kultivasinya jauh lebih kuat darinya, dia hanya bisa mengandalkan diagnosis denyut nadi paling primitif untuk mendiagnosis dan mengobati penyakitnya. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan wanita itu dan mulai hati-hati merasakan denyut nadinya. Mata Sen Qiu yang menawan menatap wajahnya, tatapannya penuh antisipasi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Setelah beberapa saat, Ye Bufan menarik tangan kanannya, dan dia buru-buru bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan solusi untuk masalah tersebut? Ye Bufan mengangguk. Meskipun Tuhan mengolok-oloknya satu demi satu, masalah yang dihadapinya tidak terlalu sulit dan cukup umum dalam kultivasi. Yin tidak dapat berdiri sendiri,
yang tidak dapat tumbuh sendiri. Wanita ini memiliki konstitusi api dan mempraktikkan teknik berbasis api. Sekte pedang Liu Guang berfokus pada pedang, tetapi memiliki lebih dari satu set keterampilan. Pengajaran sepenuhnya disesuaikan dengan masing-masing individu, dan keterampilan yang berbeda diajarkan sesuai dengan atribut yang berbeda, jadi ini tidak mengherankan. Bahasa Indonesia, masalah dengan Shen Qiu adalah atribut apinya terlalu murni dan terlalu ekstrim. Dalam kasus ini, jika Anda tidak minum obat atau intervensi lain secara teratur, akan sangat sulit untuk mencapai titik puncaknya setelah mencapai tingkat tertentu. Jika ada dokter lain yang ingin mengobati pasien, mungkin akan membutuhkan banyak usaha. Namun, bagi dia yang memiliki Chaos Immortal Essence, itu bukan apa-apa. Segala sesuatu lahir dari kekacauan. Ki kekacauan bisa berupa yin atau yang. Tidak sulit untuk menambahkan sedikit energi es murni untuk membantunya menerobos. Ye Bufan menjelaskan penyebab penyakitnya, tetapi Shen Qiu tidak memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan tidak dapat mengerti sama sekali. Dia khawatir apakah penyakitnya bisa disembuhkan, dan bertanya dengan cemas, apakah ada cara yang bisa membantuku sembuh? Tentu saja ada caranya. Akupuntur akan memakan waktu 1 bulan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Ini akan memakan waktu lama. Sebelum Ye Bufan sempat menyelesaikan perkataannya, Shen Qiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Luo Bingyan baru saja melewati kesengsaraan, dan aku sudah berada di belakangnya, jadi aku tidak mungkin tertinggal terlalu jauh. Anda harus membantu saya menerobos hambatan puncak Xuanxian hari ini, jika tidak, Anda tidak akan diizinkan berlatih kultivasi ganda dengan siapapun di masa mendatang. Petik 2. Saya, Ye Bufan terdiam. Apa yang telah dia lakukan hingga dia kehilangan haknya untuk berlatih kultivasi ganda? Untungnya, penyakit ini tidak terlalu sulit, dan katanya, jika ingin lebih cepat, tidak apa-apa, tetapi perlu teknik pemijatan. Tidak masalah. Awalnya aku ingin berlatih kultivasi ganda denganmu. Pijat tidak ada apa-apanya. Cepatlah datang. Shen Qiu pernah menjalin hubungan balas dendam dengan Luo Bingyan, tetapi kali ini dia mulai menjauh. Hal ini membuatnya cemas. Dia meraih tangan Ye Bufan dan mengambil langkah pertama untuknya. Dengan baik, Ye Bufan tidak menyangka wanita ini akan begitu cemas, dan dia berdiri di sana dengan linglung sejenak. Hanya ada satu ide dalam pikiranku. Belum lagi 1 tangan, bahkan 2 tangan pun mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya.